Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menyampaikan materi bagaimana bisa hidup sehat dan makmur atau sehat paripurna, gitu ya. Saya merasa memiliki otorita untuk menyampaikan hal ini ya, karena ya saya selama 20 tahun terakhir ini sudah berada dalam posisi sehat dan makmur, serta sudah membimbing banyak orang menuju ke sana. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, saya Dr. Sigit Setiawadi, SPOG. Selama 25 tahun ya, sejak tahun 1980 ya, saya lulus dokter. Saya praktek sebagai dokter, baik dokter umum maupun kemudian menjadi spesialis kandungan ya. Nah, dalam perjalanannya saya menyadari bahwa profesi dokter tidak aman untuk keluarganya, gitu ya, karena penghasilannya terlalu tinggi, gitu ya. Jika seorang dokter meninggal, maka ya sementara istrinya bukan dokter, ya bisa dipastikan ekonomi keluarganya akan merosot dan janda dokter tadi harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya. Karena itu saya kemudian membangun bisnis di bidang kesehatan ya. Setelah 2 tahun bisnis saya sudah berjalan sendiri dan saya memutuskan untuk berhenti praktek dan akhirnya pensiun dini dari pegawai negeri ya. Jadi di samping terjadi perubahan di bidang keuangan, saya juga mengalami perubahan di bidang kesehatan. Sebelumnya Bapak Ibu, saya sering sakit tenggorokan, flu dan lain-lain ya. Tapi alhamdulillah selama 20 tahun terakhir ini ya, tubuh saya sehat dan nampak lebih muda dari usia saya yang 70 tahun bulan November 2024 ini. Nah, pembahasan ini selanjutnya akan terbagi dalam 3 video. Yang pertama adalah dasar-dasar kesehatan tubuh, yang kedua adalah dasar-dasar kesehatan keuangan, dan yang ketiga adalah dasar-dasar kesehatan mental ya, sebagai segitiga sehat paripurna, keuangan, tubuh dan mental. Nah, saya akan membahas tentang yang pertama ya, yaitu dasar-dasar kesehatan tubuh. Nah, saya mengerti tentang kesehatan ini justru setelah berhenti praktek tahun 17 Agustus 2005 lalu ya. Sebelumnya pelajaran yang saya terima adalah bagaimana membuat orang sakit jadi sehat, gitu ya. Nah, pembelajaran tentang kesehatan ya, bagaimana kita tetap sehat itu tidak pernah kita terima. Dan seperti diketahui ya, sebagai dokter kandungan kehidupan saya sangat tidak teratur. Terkadang terpaksa tidak tidur 24 jam. Ya, terkadang operasi tengah malam, dan biasanya pihak rumah sakit tempat saya operasi menyediakan makanan yang paling mudah ditemui tengah malam, yaitu nasi goreng. Nah, hasil dari itu semua, ketidakteraturan itu ya, nyaris setiap 2 minggu, 2 minggu sekali tubuh saya itu minta istirahat. Ya, isyaratnya ya dalam bentuk sakit ya, sakit flu, sakit radang tenggorokan gitu ya. Itu nyaris bergantian. Kemudian saya masuk komunitas kesehatan ya, bisnis kesehatan, dan di situ di komunitas kesehatan fisik dan kesehatan keuangan, dan saya mendapatkan pemahaman yang lebih banyak tentang menjaga kesehatan tubuh. Dan dengan bimbingan mentor di sana, saya berhasil melawan diri saya sendiri dan mengikuti anjurannya. Dan ajaib Bapak Ibu, saya tidak pernah lagi sakit ya, sakit tenggorokan, flu ya, sampai sekarang. Kemarin 2 kali saya terserang COVID juga nyaris tidak terasa apa-apa, hanya positif gitu aja. Dan ya tadi sudah 21 tahun saya bebas flu dan sakit tenggorokan. Nah, saya akan berbicara untuk orang awam ya. Jadi bukan untuk kalangan medis ya. Intinya begini Bapak Ibu, tubuh kita ini sengaja dibuat tidak abadi oleh Tuhan atau oleh alam ya, dengan dihadirkan yang namanya radikal bebas, yaitu atom O yang kehilangan sebagian elektronnya. Kalau radikal bebas ini mendekati sebuah
pernah diberikan. Kemudian yang kedua, ada masalah lain, yaitu di setiap jenis makanan tadi juga selain protein juga ada ikutannya, seperti kolesterol, trigliserida, atau lemak, ya, purin, ya, yang menyebabkan asam urat dan sebagainya. Jadi kita perlu hati-hati dalam memilih makanan, ya, kebutuhan proteinnya. Nah, itu. Dan tidak banyak yang mengetahui, ya. Anak-anak tadi 1,6 sampai 2 gram kan, dan tidak banyak yang mengetahui bahwa anak-anak stunting dan anak-anak obesitas itu penyebabnya sama, yaitu kekurangan protein. Ya, saat saya kecil dulu, saya stunting, Bapak Ibu. Ukuran saya jauh lebih pendek dibandingkan anak-anak normal. Saya bayangkan, saya setiap hari itu sarapannya nasi goreng dengan kerupuk upil yang kecil-kecil itu, kemudian makan siang lauknya 3 ekor teri, Bapak Ibu, teri ya kurang lebih kecil dari inilah. Dan malamnya mungkin 1/4 butir telur bebek hasil ternak sendiri. Jadi ya karena kekurangan protein terasa lapar kan, karena itu bahan makanan utama. Nah, kalau orang tuanya memiliki uang, nggak memiliki uang seperti kami dulu, ya dibiarkan saja, gitu ya. Kalau orang tuanya punya uang, ya, anaknya akan diberi sangu atau diberi makanan tambahan, dan biasanya